Halo semua viewers, welcome back to my channel Aldo Hobis Yulianto. Oke, jadi seperti biasa hari ini kita akan ngopi online lagi, men. Mantap bro. Hari ini saya akan membahas sebuah produk terbaru lagi, ya dari Zerox lagi, salah satu dari 3 joran terbaru Zerox yang kali ini khusus bermain di kelas salt water. Hari ini di studio saya sudah kedatangan satu buah joran Zerox dengan seriesnya Ocean Hunter. Dan sekarang pertama-tama saya akan lakukan unboxing dulu. Dalam pembelian untuk joran ini kita akan lihat kemasannya bagaimana. Dalam pembelian untuk Zerox Ocean Hunter dikemas di dalam sarung standar dari Zerox. Dan ini untuk penampakan dari jorannya. Untuk sarungnya ini dia terbagi jadi 2 kabin. Nah ini dia, jadi untuk bagian butt dan top sectionnya ini dia nggak nyatu posisinya. Dan tentunya ini akan menghindari benturan antara blank yang satu dengan yang blank yang lain. Dan ini untuk penampakan jorannya sementara. Dalam pembelian untuk joran Zerox Ocean Hunter ini hadir dalam 2 varian ukuran. Untuk panjang semua sama di 180 cm. Untuk line width ada 2 pilihan di PE23 dan juga di PE34. Dan yang di tangan saya ini akan saya bacain dulu untuk speknya. Ocean Hunter 602 panjang 180 cm, PE3 sampai 4. Jig weight di 120 hingga ke 240 gram. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu apa aja sih yang ditawarkan oleh Zerox Ocean Hunter ini kepada kita semua. Pertama-tama kita akan membahas pada bagian blank joran. Untuk blank joran ini terbagi menjadi 2 section. Sambungannya ada pada bagian butt di sini. Kemudian untuk blank pada joran ini di bagian top section dia menggunakan full solid carbon, dan untuk low section seperti biasa dia pakai full hollow carbon. Untuk panjang joran ini dalam keadaan terpasang kurang lebih ada di sekitar 182 cm dengan panjang blank fighting dari ujung rail seat ke bagian top ring di sekitar 124 cm. Kemudian untuk section terpanjang pada saat joran terlepas panjangnya di sekitar 131 cm. Yang dari butt hingga ke bagian ujung rail seat di sekitar 49 cm, dari butt ke bagian rail arm rail kita nantinya di sekitar 40-41 cm, dan dari butt hingga ke bagian pakar rail seat di sekitar 31 cm. Untuk diameter blank pada bagian top section ada di 2,34 mili, join pada bagian top section di 8,93 mili, dan pada bagian paling bawah blank yang bisa kita ukur ada di 11,55 mili. Untuk blank joran ini dia menggunakan 2 teknologi dari Zerox, yaitu solid teknologi, di mana mungkin ada pengemasan khusus dalam pembuatan untuk blank solidnya, dan juga yang pasti dia menggunakan teknologi X Cross Power, di mana untuk blank joran ini dia sudah menggunakan konsep saling silang untuk penyusunan selat karbonnya, hingga nanti untuk blank yang dihasilkan dia akan membuat blanknya itu menjadi lebih stabil. Kemudian dalam segi power atau kekuatan dia akan lebih besar 20% jika dibandingkan dengan blank konvensional biasa. Dan kita akan lanjut lagi untuk membahas aksesoris pendukung yang ada pada Zerox Ocean Hunter ini. Pada bagian butt joran di sini dia menggunakan butt dengan tipe Jab style. Untuk bagian low bottomnya di sini dia dilindungi dengan beberapa bahan. Di sini terdiri dari bahan EVA, metal, dan juga cork. Jadi untuk bahan EVA-nya ini ada di bagian paling bawah. Ini di cutting flat, rata. Untuk EVA-nya sih dia tidak terlalu kaku ya. Density di sekitar 70. Lalu ada bahan metal, Wincheck berwarna hitam. Corknya kaku, men. Kaku sekali di sini. Nah, EVA-nya balik lagi. Di sini ada EVA lagi. Corknya kaku di sini, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan EVA. EVA-nya ini di bagian bawah panjangnya kurang lebih di sekitar 20 cm lah, 15-20 cm, men. Kemudian untuk blanknya dia pakai motif X-wrap. Ini motif aja pada bagian blank untuk low section. Untuk top sectionnya motif blank ini pakai X-wrap juga, cuma sampai ring ke-7, dan di atas ring ke-7 dia pakai warna hitam matte, black matte sampai ke bagian top ringnya sini, sampai ke bagian ujung. Kemudian balik lagi di bagian low bottomnya, di sini ada markingan tulisan Dominate the Deep Pelagic Adventure Monster Hunter. Nah, kemudian di bagian belakangnya ada teknologi joran X Cross Power dan Solid Tech. Lalu dilanjutkan dengan rail seat. Untuk rail seat di sini dia menggunakan rail seat keluaran dari apa ini? Ini tidak tertera. Kalau 2 yang lainnya itu dia pakai Gaho ya untuk rail seatnya. Ini tidak tertera sih.
Untuk merek railseat ya anggap aja ini keluaran dari Xerox. Untuk rail locking ada pada bagian awalan railseat. Railseatnya pakai tipe DPS. Di bagian bawah sini ada sedikit extra grip pakai dari bahan EVA. EVA-nya juga tidak terlalu kaku, sama density di sekitar 70. Kemudian untuk rail locking dia pakai beberapa bahan. Pakai bahan metal dan karbon untuk bagian crown-nya. Kemudian untuk lock seat-nya dia pakai bahan nilon. Di bagian luar dia sudah diberikan lapisan metal. Nah ini akan membuat cengkraman yang lebih mantap, padat ke rail seat kita ya. Dan kemudian pada bagian body rail seat harusnya ini menggunakan bahan karbon. Ada kandungan bahan karbonnya kalau melihat dari teksturnya. Kemudian di bagian depan ada extra grip lagi. Extra gripnya pakai bahan EVA. EVA-nya sama di sekitar 70 density-nya. Dan ada sedikit pemanis cork juga di sini, Mamen. Lalu pada bagian ujung untuk pengaman join di sini dia menggunakan windcheck berbahan metal. Untuk rail seat dia menggunakan rail seat di ukuran 22 mili. Kemudian untuk rail seat grip yang bagian awalan ini di 21,87 mili untuk diameternya dan yang depan di 27,71. Dan di sini karena dia udah menggunakan rail seat 22 mili, harusnya sih dia udah bisa masuk ukuran besar ya. Nah, ini nih. Ini harusnya dia biasa masuk, cuman rail foot panjang kayaknya dia nggak masuk, Mamen. Tuh, dia agak mentok di jarak ya. Nah, tapi kalau kita paksain sih harusnya ini bisa sih. Kita tekan dikit. Nah, oke. Ini bisa sih. Cuman kalau udah lebih panjang lagi, kayaknya nggak bisa lagi, Mamen. Karena bagian locking ini dia mentok di EVA, tapi karena EVA sih agak lembut, bisa kita paksain ke belakang ya. Nah, ini untuk rail size 10.000 masuk ya. Nah, ngeluarin laginya ini. Nah, bisa ini. Nah, kemudian saya akan coba rail seat tebal. Nah, kalau yang ini tipe rail seatnya dia standar, nggak terlalu tebal, tetapi dia lebar, Mamen. Nah, sekarang kita coba. Dan di sini jika saya mencoba rail ini dengan menggunakan rail yang menggunakan rail foot berukuran standar, tetapi dia memiliki ukurannya tebal. Untuk rail seatnya ini dia juga masuk ya. Nah, jadi bisa dipastikan untuk rail seat pada rail ini dia bisa menampung rail-rail berukuran besar mulai dari size 6.000 hingga ke 10.000 up. Kemudian di bagian awal blank fighting ini dimulai dengan pengaman join menggunakan benang wrapping berwarna hitam dan juga silver sedikit. Lalu pada bagian awalnya ini dia diberikan resin full. Nah, mengkilat ini bukan cat, bukan painting, tetapi ini resin. Kemudian di bagian bawah ada spesifikasi, di bagian atas ada series untuk jorannya. Untuk pengaman ring guide dia menggunakan benang wrapping berwarna full black. Kemudian ada sedikit hiasan berwarna silver pada bagian ujungnya dan ini mesti benar-benar dilihat ya, baru kelihatan. Nah, ini untuk pengaman ring guide semua sama untuk warna benang wrappingnya sampai ke top ringnya. Pada bagian ring guide untuk joran ini dia menggunakan ring guide keluaran dari Xerox. Untuk ring guide-nya ini dia menggunakan reverse frame. Kemudian untuk bagian frame-nya ini dia menggunakan bahan SS304 dan untuk bahan ini tentunya dia sudah rendah resiko korosi terhadap air laut. Dan di sini untuk keramiknya udah mulus ya, udah bulat sekali dan untuk keramiknya ini sih harusnya udah friendly sekali terhadap mainline kita dan harusnya udah setara juga sih dengan keluaran Fuji dengan tipe Fuji O. Dan terdapat 7 buah ring guide di sepanjang blank joran ini. Untuk ring guide ke-6 dia pakai tipe 2 kaki. Ring guide ke-5 pakai tipe 1 kaki. Sampai ring guide ke-1. Dan untuk bagian top ringnya dia udah menggunakan top ring anti badai. Nah, di sini untuk top ringnya ini dia menggunakan keramik di 6 mm. Dan untuk ring guide ke-6 dia menggunakan keramik di 23,5 mm. Untuk berat joran Xerox Ocean Hunter PE34 ada di 208 gram, di mana berat pada bagian top sectionnya di 68 gram, dan berat pada bagian low sectionnya di 139 gram. Ya oke Mamen, jadi saya kasih sedikit bending untuk jorannya. Bendingannya seperti ini. Nah, kemudian untuk taper action, kurang lebih seperti ini, Mamen. Untuk karakter joran sih dia nggak terlalu lentur ya. Dia agak sedikit kaku untuk sebuah solid karbon. Tapi kalau dibilang kaku-kaku amat sih juga enggak. Balancing di sekitar sini. Oke, untuk sebuah joran vertical fishing dan untuk bondnya. Bondnya cakep yang ini, Mamen.
Nah, ini baunya cakep, mamen. Yap, jadi untuk si Zerox Ocean Hunter ini, kalau saya lihat dari karakteristiknya, sebuah joran dengan line width di PE34, ini feeling saya pribadi kayaknya merasakan bahwa joran ini lebih ke arah PE13 deh, kayaknya ya. Tapi ini feeling saya aja sih, nggak tahu bener atau enggak. Dan juga kalau saya rasain dari joran ini waktu kita pegang, ini feel-nya cukup ringan karena balancing joran ini cukup bagus, mamen. Walaupun joran ini menggunakan tipe solid carbon, dan mungkin kalau kalian tanya ini joran akan cocok digunakan dengan teknik apa? Kalau saya bilang sih ini cocok sekali untuk mandas, mancing dasaran. Kemudian bottom fishing. Kemudian untuk bermain konceran tenggiri, teknik alir, lalu untuk trolling kecil, kemudian kalau mau pakai buat main slow jigging juga oke, buat teknik jigging juga pas, kemudian untuk reel kalian bisa gunakan reel sih variatif dari size 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, oke semua mamen. Dan untuk spot tentunya joran ini didesain untuk bermain di kelas saltwater. Tapi kalau teman-teman mau pakai buat main di kelas freshwater juga nggak masalah. Karena di tempat kita sendiri itu banyak banget angler kolaman yang menggunakan joran dengan tipe joran jigging buat main indukan, men. Seperti gale, ataupun galatama bawal, ataupun pokoknya target indukan yang besar. Karena waktu fight katanya ini sangat enak sekali buat ngelanditin ikan. Jadi sambil duduk nge-fight horizontal deh ya, mainnya kayak gini. Ini pas banget buat nahan di ketiak untuk batnya ini. Gitu sih kalau sharing dari teman-teman yang ada di tempat kita khusus untuk pemain kolam ya. Dan untuk harga si Zerox Ocean Hunter ini dibanderol. Untuk harganya sih saya kurang tahu pasti, tapi kayaknya di sekitar 400-an ribu, di sekitar 430, 420 ribu. Karena sampai video ini dibuat, untuk link pembeliannya itu belum ada, jadi belum diupload dari Zerox. Tapi pada saat videonya tayang, udah pasti akan ada untuk link pembeliannya. Dan untuk link pembelian buat teman-teman yang berminat, nanti akan saya sematkan di deskripsi. Dan juga di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi kurang lebih sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.